Shalom Mamang Inang yang terkasih. Kita bertemu lagi dalam Renungan Carpe Diem pada hari ini, tanggal 2 April 2022. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 727 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih, menggembalakan domba Allah adalah salah satu pekerjaan mulia. Karenanya cara menggembalakannya berbeda dari gembala dunia. Gembala adalah salah satu jabatan rohani yang Allah berikan kepada seseorang, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 11. Mandat untuk memimpin sebagai gembala bukan diberikan dari domba-dombanya, melainkan diberikan dari Allah sendiri. Oleh karena itu, gembala tidak dapat menerapkan secara mutlak seluruh prinsip-prinsip kepemimpinan dunia dalam menggembalakan. Gembala juga seorang pemimpin, tetapi dalam menggembalakan, seorang gembala harus dengan sukarela, tidak dengan paksa atau terpaksa, karena menjadi gembala merupakan kehendak Allah, dan domba-dombanya juga kepunyaan Allah yang dipercayakan untuk digembalakan. Ketika menggembalakan dengan rasa terpaksa, maka domba-dombanya akan merasakan dampaknya secara langsung. Seorang gembala adalah pemimpin rohani, bukan pemimpin sekuler. Gembala tidak boleh mencari keuntungan secara pribadi, tetapi harus melayani, bahkan berkorban untuk domba-dombanya.
Dalam hal ini, berkorban adalah memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi waktu bagi domba-dombanya, dan hal-hal yang lainnya. Dalam menggembalakan domba-dombanya, seorang gembala tidak bisa memerintah dengan semaunya atau dengan paksa seperti seorang pemimpin sekuler, tetapi dengan memberi contoh dan teladan sehingga domba-dombanya mau mengikutinya. Dari nas hari ini semakin jelas bahwa saling menggembalakan itu adalah pola hidup orang percaya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang dimaksud dengan kawanan domba yang digembalakan? Jawabannya adalah setiap jemaat gereja, setiap anggota keluarga bagi kepala keluarga, setiap karyawan bagi para pemimpin perusahaan, orang-orang yang membutuhkan perhatian, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jika demikian, siapa yang menggembalakan? Siapa yang menggembalakannya? Maka jawabannya ialah setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam gereja harus ada kerjasama yang baik antara yang satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, melainkan saling membangun dan saling menguatkan, saling memperhatikan, dan tidak pilih kasih. Allah mau kita memperhatikan siapa saja, mempedulikan siapa saja, dan menghormati siapa saja tanpa memandang muka, sebab kita ada untuk melayani. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bahkan kepada orang asing pun kita harus memperhatikan mereka. Bagaimana cara menggembalakan? Yang pertama, harus dilakukan dengan sukarela. Sukarela artinya tidak dengan paksa atau tidak mencari untung. Kita memperhatikan orang lain bukan karena merasa terpaksa atau dipaksa, melainkan kita mau mengasihi sesama dengan sepenuh hati, dan juga bukan karena menerima upah atau mendapat keuntungan. Yang kedua, dengan pengabdian, yaitu dengan memperhatikan dengan ketulusan hati. Amanginang, apakah kita tahu abdi dalam? Abdi dalam adalah hamba yang mengabdi kepada raja, membantu mengerjakan urusan rumah tangga istana sesuai dengan bidang pelayanannya. Tidak sembarang orang dapat menjadi abdi dalam. Mereka harus lolos seleksi, memiliki dedikasi, loyalitas, dan integritas. Syarat yang tidak mudah, bukan? Jika kita berpikir dalam mereka mendapatkan imbalan yang besar, itu salah. Jika kita menilainya berdasarkan gaji yang mereka dapatkan, upah mereka sangat kecil. Mereka bersedia mengabdi kepada raja dengan motivasi untuk mendedikasikan hidup mereka. Dengan itu, mereka mendapatkan kepuasan batin dan ketentraman hidup. Mereka menjadi abdi dalam sebagai sebuah kebanggaan terhadap diri mereka karena bisa melayani seorang raja. Amanginang yang terkasih, apa yang ada pada kita yang telah diberikan Tuhan kepada kita bukanlah semata hanya dipergunakan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk melayani orang lain. Karena kita adalah wakil Allah untuk menggembalakan umatnya di bumi. Oleh karena itu, kita harus bersedia melayani sesama dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa, atau bukan karena mencari keuntungan diri sendiri, atau juga bukan untuk merugikan orang lain. Melayani sesama adalah bagian dari ibadah. Jadi kita tidak hanya sekedar beribadah saja di gereja, tapi harus ada buahnya. Buah yang baik dari ibadah kita, yakni menjadi teladan bagi sesama
dan melayani sesama dengan ikhlas. Mari melayani sesama dengan ikhlas supaya berkat Tuhan yang telah kita terima tidak sia-sia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini mengingatkan kami agar kami mau menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan dan ajari kami agar kami bisa menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan kepada kami. Kiranya kasih setia-Mu selalu ada bersama kami. Allah Bapa kami yang maha baik, kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.